Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahmatullah alaih, Imam As-Sarraj yang wafat 378 Hijriah berkalam, "Waz-zuhdu maqamun syarif." Zuhud itu maqam yang sangat mulia. Wa huwa asasul ahwal ar-radiyah wal maratib as-saniyah. Itu dasar asas daripada ahwal kondisi rohani yang diridhai Allah, wal maratib as-saniyah, dan tingkatan rohani yang tinggi. Jadi zuhud itu jangan macam-macam, itu tinggi sekali. Tapi di atas langit ada langit. Apa kata beliau? Meskipun dia tinggi, wa huwa awwalu qadamil qasidina ila Allah azza wa jalla, itu adalah awal qadam, menampaknya kaki orang yang hati yang menuju Allah SWT. Jadi apa yang akan antum rasakan kalau nama Allah sudah masuk ke kolbu, sehingga visinya hanya Allah, itu langsung budaya hambar aja. Maka hidup lagi senang susah mulai terasa sama. Lagi senang asyakur, Allah maha berterima kasih, bersyukur. Lagi susah as-sabur, Allah maha penerima, Allah maha sabar. Lagi taat, Allah membalasi. Lagi kena maksiat, cepat-cepat taubat. Ya, itu cuma jalan aja kepada Allah. Maka taat dan maksiat dua-duanya malah. Orang kalau taat diuji, apakah dia merasa terpuji? Orang kalau maksiatnya diuji, apakah dia patah hati? Ya, tinggal nanti antum dan kita yang mana ini. Taat itu makhluk bukan? Ya, maksiat itu makhluk. Maka kita tidak boleh putus harapan karena maksiat, tidak boleh sombong kegeeran karena taat. Karena itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir 70.000 itu angka itu makhluk. Angka itu makhluk. Karena dia makhluk, kita tidak bergantung dengan makhluk. Kita bergantung dengan yang punya apa, bukan bergantung dengan angka-angka. Maka angka itu apa kalau kita zikir? Itu cuma latihan, ya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita satu saja, al-iltija' ila Allah, hadir di hadap Allah sebagai hamba. Maka disebut di sini awal qadamil qasidin. Orang kalau sudah disebut qasid itu sudah tinggi. Dia yang sudah bermaksud kepada Allah, ini hal dan makom pertamanya. Kalau baru hijrah, makom pertamanya tobat. Tapi kalau sudah hatinya ditalkin oleh guru, masuk nama Allah ke dalam qalbu, maka makom pertamanya adalah zuhud. Kalau dia jadi dai atau tidak jadi dai, dia jadi pengikut seorang ulama. Ulama itu mentalkinnya zikir qalbi. Dunia itu salah satunya kemasyhuran dan kemasturan. Masyhur itu makhluk dunia, mastur itu juga makhluk dan dunia. Jangan ente so-soan, ini mastur aja. Mastur itu juga makhluk. Terus sama, pilih. Makan, minum, bersyukur, hidup susah, bersabar. Pilih mana? Makan, minum, lancar, rezeki lancar, lagi perlu apa, duitnya ada, syukur. Lagi pengen apa-apa, gak ada, mau makan apa aja sulit, sabar. Itu pilih mana? Makomnya sama. Kasih suatu pilihan pertama. Dasar ente.
Emang makom itu pilihan kita? Enggak. Allah menguji kita bukan dengan kesukaan kita. Allah menguji hambanya sesuka dia, karena dia paling ego dengan dirinya sendiri, paling mementingkan dirinya sendiri, paling ahad, paling sobat, paling fard. Hanya dia yang boleh narsis, hanya dia yang boleh ego, hanya boleh dia aja. Maka dia menyebut dirinya huwa, ana, anta. Kalau itu nggak boleh disematkan ke kita, ya. Hanya dia yang boleh narsis, hanya boleh dia yang mengatakan gua tersinggung, itu boleh. Sebenarnya hanya dia. Kalau kita nggak pantas. Jadi pilih mana? Syukur bersabar. Hidup susah makhluk gak? Sabar itu makhluk. Bersabar itu aktivitas makhluk, tapi nama Allah sabur itu tidak makhluk. Orang yang masyhur, kemasyhuran itu makhluk bukan? Orang yang masyhur tersembunyi, kemasyhuran itu makhluk. Maka tidaklah orang masyhur lebih mulia dari masyhur, tidaklah yang masyhur lebih mulia dari masyhur. Siapa yang lebih mulia? A'rafuhum billah. Orang yang paling kenal di antara mereka berdua kepada Allah. Oh, ada ulama ngomong begini, al-masyhur bibarakatil mastur. Ya, itu benar. Orang masyhur itu berkat ada yang mastur di belakangnya. Betul, tapi masyhur tiadalah dia kecuali berkat al-faid al-masyhur. Ya, fal mastur bikitmanil masyhur. Kalau enggak si orang masyhur ini menyembunyikan orang ini, dia nggak akan tersembunyi. Sekali si masyhur datang kepadanya, dia langsung hilang kemasyhurannya. Jadi jangan cari kemasyhuran, sebagaimana jangan cari kemasyhuran ini saja. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan mau jadi zuhud. Tujuan kita Allah. Adapun di penampakan pertama Allah tempatkan kita di maqam zuhud, itu urusan Allah. Ya. Dia aja nggak tempat pas dia maqam zuhud sama maqam riya. Riya itu bukan maqam ya, maqam syaitan ya. Jadi ada orang datang ke saya terus kata-katain saya, dan saya kesenang sekali ya. Coba kita karena lagi senang dikata-katai, kita candain dia. Apa kata dia? Kamu datanglah ke guruku. Guruku itu sudah mimpi Nabi itu ribuan kali. Berkali dia. Saya tanya, mimpi? Iya. Sorry bro, kecil, baru mimpi. Seperti itu, dia pengen datang lagi. Kerabat guru, guru saya kerabatnya ini, kerabatnya itu. Wah, kalau gitu banget disebut-sebut depan aneh. Begitu. Karena dia emang orang kayaknya tidak ada yang selama ini yang negur dia. Maka inilah cara saya. Kita tanya dulu ke kolbu, boleh nggak negur dia? Kata kolbu kita boleh, kita tegur dengan cara begitu. Kalau kolbu nggak ngasih tunjuk, kita juga nggak jalan. Itu kan istafti kolbak, minta fatwa ke dalam. Kalau bukan dia menghina dia, tapi seandainya itu menjadi bumerang bagi ahlullah, kita harus kasih perjanjian. Jadi dia mempromosikan gurunya karena banyak mimpi, bahwa itu betul jumpa Allah, gitu kan. Orang arif billah itu orang yang jumpa Allahnya nggak perlu mimpi, yang memandang Rasulullahnya nggak perlu tidur. Itu baru disebut arif billah. Yang dia merindukan Rasulullah, merasakan kebersamaan Rasul, sehingga Rasul panggil dia, ya ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Itu yang disebut arif billah, bukan orang pemimpi. Mimpi itu cuma kabar gembira, dia bukan standar segala-galanya. Mimpi itu makom nggak dia? Makom Pak Ahwal.
ahwal dari pandang Allah. Dan mimpi itu makhluk atau bukan? Jadi jangan bercita-cita mimpi Rasul, cukup itu sebagai penghibur, pelipur ya. Baik, zuhud. Jadi apa makom pertama yang dijejaki seorang yang sudah kalbunya nyantol kepada Allah, kalbunya sudah bergantung kepada Allah? Apa? Makom zuhud. Lalu zuhud itu apa? Ini yang kemudian beliau sebutkan di sini. Sebelum menyebutkan definisi, banyak ulama dia mengatakan, faman lam yuhkim asasahu fi zuhdi lam yasih lahu syai'un mimma ba'dahu. Siapa yang tidak mutqin, yuhkim itu ihkamu syai', ini itqanu. Siapa yang tidak mantap asasnya dalam zuhud, maka tidaklah sah makomat setelahnya. Ini kalau orang sudah qasidina ilallah. Lianna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia induk dari semua kesalahan. Wa zuhdu fid dunya ra'su kulli khair. Sebaliknya, kalau zuhud berarti inti kebaikan. Ini contoh, wiridan dulu atau ma'rifat dulu. Beneran, tapi ente ketemu kiai minta ijazah dulu kan? Ijazahin dong Pak Kiai, talqin dong Pak Kiai, ya kan? Itu tanda gagal taklim, gagal sistem pendidikan Islam hari ini. Di mana-mana begitu, sampai ke Tanah Haram orang begitu, ketemu syekh, ngaji belakangan. Kalau kita ngaji dulu, ngaji berapa hari, pas sudah hari keberapa, dan saya ini mau pulang kampung, mohon oleh ijazahnya baru. Tapi ngaji dulu, mau pas pertama minta ijazah, apa kita? Kalau orang wiridan dulu, talqin dulu, bayat dulu, zikiran dulu, baru bermakrifat, maka di dalam dirinya belum bersih niatnya. Jadi kalau nanti ente zikir la ilaha illallah, inginnya sakti, baca Allah 5000 biar jadi debus, baca ya jamil ya jamil ya jamil ya dzal jalali wal ikram biar karismatik, dibaca 700 kali, ditutup sholawat, pas dilihat mukanya nggak berubah. Kita kan mantan lelaku ya kitab-kitab begitu dulu kita obat semua itu ya, kita pakai, kita beli, kita itu kok dengan dicermin mukaku nggak berubah ya. Bertanyalah yang dicermin sama yang di luar cermin, yang dalam cermin bertanya ke dalam cermin, sebenarnya zikirmu itu apa ya. Ternyata kita sudah bukan bercermin kepada kaca itu, sedang bercermin kepada qalbu. Jadi benarlah kata Nabi, al-mu'min mir'atul li akhi, mukmin itu cerminan kaca bagi orang yang tempat orang kaca yang lain. Nih cek, zikir pakai apa? Lisan, betul? Pikiran di bawah nggak? Berarti ada dua, lisan, pikiran. Di bawah kepikiran, coba tembus ke kalbu nggak? Biar tembus ke pikiran, maknai zikirnya. Bertembus ke kalbu, cintai yang mengajarinya. Gitu ya, baru makna itu tembus sampai di kalbu. Tapi kalau pikirannya belum dibenerin, ente zikir, misalnya baca sholawat Syajaratul Nukut, ingin kaya, udah dicoba 40 hari nggak kaya-kaya, kan banyak ngomong gitu sama kita. Berarti dia lagi zikir, dia tidak sedang menghadirkan wajah Sayyidina Muhammad SAW.
dia sedang menghadirkan wajah-wajah dunia. Kebayang wajah duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 400 kali antara isya dan subuh. Ya, wirid dari Habib Mahdi Segaf, ya, baru. Wirid beliau mah aman. Beliau zuhudnya apa? Itu duitnya dipakai semuanya untuk santrinya belasan ribu. Sekarang nggak tahu 20.000 kali ya. Kekayaan beliau itu, berkah sholawatnya dipakai untuk gitu cara dia zuhud. Ditalak dunia ada. Itu ciri-cirinya. Kuat nggak begitu? Ya. Zikiran nih 400, besok ente kaya, berani nggak berbagi? Nggak yakin aneh. Nggak yakin sama sekali. Korun kan begitu. Korun itu kan murid Nabi Musa, sahabat Nabi Musa. Minta kaya, datang ke Nabi Musa, diajarin ilmu kaya. Ada asma yang dia baca. Pas sudah kaya, nggak ngaji lagi ke Rasulullah, ke Sayyidina Musa. Apa kata dia? Sibuk, wahai Nabi Allah Musa. Lama-lama gak sibuk lagi, karena dia jadi bangsawan kaya, dianggap oleh Fir'aun sebagai mitranya dalam berkuasa. Diajaklah dia kemudian jadi bokhir kekuasaan dia. Ya, lama-lama dia menikmati itu, karena banyak pengusaha nggak puas dengan usaha kayanya, dia masuk ke politik, benar nggak? Nah, itu sama Korun itu begitu kasusnya. Nggak lagi ngajikan Nabi Musa, malah ngejek Nabi Musa. Kenapa? Dia ngaji ke Nabi Musa bukan karena ingin kenal Allah. Dia belajar ke Nabi Musa, zikir Nabi Musa, sholat dengan sholat Nabi Musa, karena ingin mendapatkan dunia. Fikrahnya rusak. Fikrahnya rusak. Kalau fikrahnya rusak, ketika dia zikir, pikirannya yang mengganggu terus. Inilah kenapa antum nggak bisa khusyuk. Pikiran, ya, zikirnya sudah oke, tapi tembus ke otaknya duit, berutang, kaya. Zikirnya mah bener. Karena pikirannya menghijab jiwanya, kalbunya, akhirnya kalau ente nanti jadi mursyid hubbud dunia. Ya, kalau jadi ahli wirid tukang naikin pangkat orang pakai wirid. Oh, banyak yang masuk hari ini dengan itu. Ya, ente mau naik pangkat kok, solo datang. Mohon maaf, kepada pelaku itu tolong didik, jadikan kemasyhuran engkau sebagai orang penaik pangkat orang dengan wirid, mengajak orang datang ke Allah. Ya, jangan biarkan umat tambah terpuruk cinta dunia. Dunia ini salah satunya pangkat, bukan? Betul kan? Ujung-ujung kan mahar. Dan itu aneh. Kalau wirid ente bisa menaikin pangkat, kenapa nggak ente aja yang naik pangkat? Ya kan? Kalau wiridnya dukun itu atau uskun itu bisa naikin derajat, kenapa nggak dia aja yang naik derajat? Itu asbab. Tidak ada qadamu, ya, zuhud, tidak ada makom kezuhudan. Ada orang yang bakal duit, oke, dia ke majelis habis-habisan, ke gurunya habis-habisan, ke saudaranya habis-habisan, untuk ikhwannya habis-habisan. Tapi satu yang belum. Dunia itu ada materi, ada materi. Ingin jadi khalifah, ingin jadi wakil talqin, ingin jadi mursyid. Kalau sudah jadi mursyid, ingin jadi pimpinan jamiah thariqah mu'tabarah, ingin jadi pimpinan wakil talqin wilayah mana. Keinginan itu, ini yang ngomong Imam Sya'rani ini. Kalau ente ada yang ngomong pasti tersinggung. Kalau Sya'rani kan gak tersinggung. Kata Imam Sya'rani, wahai saudaraku, itu duniawi. Walaupun nih lembaga thariqah ya, lembaga kethariqahan itu dunia.
Majelis ini ya ada pimpinan majelisnya, Buya Rahmat, itu duniawi. Aktivitas dia taklim, mimpin zikir, sholat itu yang ilahiyah, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada unsur-unsur ketuhanannya di situ. Maka wajar nggak ada orang tengkar karena ingin jadi wakil talqin? Enggak. Dan ada gurunya meninggal, muridnya tengkar rebutan jadi mursyid, ada nggak? Ada ngaku-ngaku jadi mursyid? Ada. Mursyid itu harus tua? Ya enggak, guru aneh mau 18 tahun jadi mursyid. Percaya nggak nih? Guru aneh mau 18 tahun jadi mursyid. Ada 18, ada 19, ada 20, ada 1. Kalau kita baru dijazahin mutlak itu umur 27, agak tua dikit lah. Karena guru saya dulu juga umur 27, sama. Mesti 40 dia. Dia kan 40 ya. Ya, yang gitu ya. Emang mursyid harus 40? Ada syarat jadi mursyid 40 tahun? Nggak ada. Imam Bukhari itu, Imam Bahuddin Naqsyabandi sudah jadi mursyid sebelum 40 tahun. Makanya banyak sahadah Naqsyabandiyah itu jadi mursyid sebelum 40 tahun. Jadi mursyid itu dunia, gelar-gelar itu dunia. Ya, doainlah kami ini selamat ya, beliau ini selamat. Enggak ya, benar ya. Ente doain beliau ya, benar. Doain dong, masa nggak didoain? Ya, dia mau nggak didoain dia? Atau dia gengsi? Doain itu nggak berlaku, karena itu. Tapi saya yakin beliau dia takut. Sampai hari ini Buya Yunal tuh nanya, kok saya dikasih ijazah? Nanya gitu, nggak percaya dia. Ya, semoga itu indikator kezuhudan, amin. Ya. Itu zuhud maknawi, bukan zuhud maddi, bukan zuhud materialis. Apakah kalau nggak diangkat jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi mursyid, nggak mau lagi berzikir, nggak mau lagi berguru ke si fulan? Nah, itu ciri-cirinya. Si Fulano diangkat, ente nggak diangkat, masih mau nggak berguru sama dia? Jangan ulangi kesalahan malaikat yang dulu. Nabi Adam diangkat jadi khalifah, yang protes siapa? Malaikat. Karena dia lebih tua dan tahu masalahnya Nabi Adam itu akan melupakan darah dan merusak bumi. Dan mereka bilang, kami sudah puluhan tahun berzikir, bertasbih di hadapan-Mu ya Allah. Diandelin. Jadi malaikat itu ngandelin mirip dia. Mereka merasa bermirip. Itulah masalah malaikat ya. Sampai hari ini, sampai saiki, sawaun ya. Ya. Tapi untuk ukuran malaikat itu boleh. Tapi untuk malaikat yang iliyin, muqarrabin itu enggak, mereka nggak begitu. Kayak Sayyidina Jibril itu nggak masuk. Mereka nggak begitu. Nah, maksud kami menyebutkan ini, jadi zuhud ini beda-beda juga. Beda orang, beda masa, beda makom, beda jenis. Jin minat gak sama mobil ente? Sama rumah? Enggak, nggak minat. Maka zuhudnya jin beda nggak dengan zuhudnya manusia? Ya, malaikat ada zuhudnya sendiri, manusia ada zuhudnya sendiri, dan masing-masing makhluk Allah ini punya kezuhudan masing-masing. Zuhudnya guru beda dengan zuhudnya murid. Zuhudnya politisi beda dengan zuhudnya pejabat. Beda dengan zuhudnya kiai, beda dengan zuhudnya pedagang, pengusaha. Sabar ya. Kita udah tahu nih, feeling kita cuma sekian jatahnya, kita terusin. Itu gak zuhud namanya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi ya. Jadi kalau bab ini gak beres,
mau nanti gelar kemursidannya berapa, mau torikotnya apa, mau ketua jamiah torikoh, ribat, zawiyah, surau, mau jamaahnya 70-an ribu, puluhan juta. Apa kata beliau? Siapa yang gak beres bab ini, lam yasih lahu syai'un mimma ba'dahu, maka makomat setelahnya dia tidak akan pernah mendapatkannya. Nah, inilah masalah akhir zaman. Banyak orang diangkat jadi mursyid padahal ada masalah kezuhudan. Nah, jadi kita ini belum pantas sebenarnya. Cuma kalau semua orang begitu, siapa yang ngajar? Jadi khauf dan roja ini harus stabil. Ya, dalam dakwah nggak ada tawaduan. Dalam dakwah taklim semuanya harus pede. Bab yang roja harapan tinggi, bukan khauf. Ya. Yuqal inna man summiya bi ismi zuhud fi dunya faqad summiya bi alfi ismi mahmud. Orang yang dapat nur kezuhudan, dia dapat 1000 gelar kemahmudan yang terpuji. Wah, ini yang boleh juga disebut nama ruh. Ini istilah lain dari nama. Jadi beliau menyebut satu zuhud ada 1000 nama. Satu zuhud ada berapa nama? 1000. Berarti istilah nama ini sudah ada. Bab zuhud, bab rohani atau bab zahir? Rohani. Maka penamaan itu ada pada penisbatan rohaninya, bukan pada zahirnya. Wa man summiya bi ismi raghbah fi dunya faqad summiya bi alfi ismi mazmum. Kalau tadi ulia tinggi, sekarang sufla. Siapa yang tidak zuhud, raghbah, cinta dunia, maka dia pun dapat 1000 gelar dan nama-nama zulmat kegelapan dunia. Ya. Wa huwa makhtara Rasulullah SAW nafsi bi ikhtiyarillahi lahu. Inilah yang dipilih Nabi. Nabi memilih zuhud. Para Nabi kaya lah ya. Nabi kaya nggak? Benar kaya. Serius. Menghidupi satu istri berapa? Biayanya sebulan 5-10 juta. Lah, itu masih standar ya. Oke. Oke, kalau 13 istri berapa tuh? 130 juta. Kalau hidup Jakarta, cukup minimal 20 juta. Katanya kata itu yang sosialitaan. Sosialitaan gila, tasnya 1M 2M. Ya, bisa makan ente 5 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi kaya apa miskin? Jadi zuhud ini nggak ada urusan dengan kaya dan miskin. Zuhud ini urusan kolbu. Zuhud urusan kolbu. Jadi ada orang fakir tidak zuhud? Ada. Ada orang kaya zuhud? Ada. Jadi nggak ada urusan nih kalau cuma kalau ente biarkan biar ini naik angkot terus ke sini ya, itu tega namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa makhtar wa zuhud fil halal al mawjud. Zuhud itu terhadap yang halal yang ada ya, itu zuhud biasa. Wa amal haram wa syubha fatalku wajib. Zuhud itu pasti pada hal yang halal. Adapun yang haram itu bukan namanya zuhud, itu wajib. Ya, kalau riba wajib ditinggal nggak? Jadi ente kalau nggak makan riba itu zuhud, bukan? Itu emang semestinya begitu. Ya, zuhud itu nggak nyantol di kalbunya, hal yang boleh-boleh, gitu ya. Lalu beliau mengatakan ada 3 tingkat zuhud. Satu, paminhum al-mubtadi'un, level 1. Level 1 mubtadi, beginner, pemula. Humul ladzina khalat aydihim minal amlak wa khalat qulubuhum bima khalat minhu aydihim. Siapa yang disebut orang yang zuhud?
kalbunya untuk level pemula. Orang yang kosong tangannya, tidak memiliki aset, ya, dia lagi ada proyek besar ditinggal, nah itu zuhud namanya itu. Punya rumah diwakafin, nah jadi Pak Haji tuh udah zuhud tuh, ya. Semoga istiqomah Pak Haji. Punya mobil dikasih ke orang, punya duit dibagiin ke orang, itu namanya zuhud. Ngomong tadi baru pemula, jangan gaya itu. Punya tanah wakafin, punya tanah hibahin, itu baru pemula. Makanya Nabi mengatakan jangan kamu sampai hibah-hibahmu, wakaf-wakafmu dikelola oleh bukan orang yang taqi, bukan orang yang bertakwa menjaga kalbunya kepada Allah, nanti malah membantu orang bermaksiat. Itu sebabnya berwakaf sedekah kepada orang soleh, ya, itu menjadi suatu hal yang dianjurkan, ya. Tapi kalau guru emang sedekah, tinggian makom guru murid, maaf nih, guru murid, guru. Kalau ente ngasih guru itu sedekah apa hadiah? Tidak juga. Bahkan saya revisi itu sekarang, ya. Murid kasih guru itu cari perhatian. Kalau hadiah ente setara, tahabu, saling bagi hadiahlah kamu kepada kawanmu karena kamu setara, sehingga muncullah rasa cinta. Emang ente setara sama guru? Nah, saya nggak pernah bilang saya setara sama guru saya. Wallahi nggak pernah. Selama-lamanya di makom lebih tinggi dari kita. Walaupun kita sudah doktor kayak apa, kayak kata orang itu kan gelar duniawi. Selama-lamanya mereka di atas kita, kan yarfa'illahu allazina amanu, Allah angkat derajat mereka, walladzina utul ilma darajat. Maka kita kalau memberi, dulu saya masih sebut hadiah, saya tobat lah, ya. Berarti kita menganggap diri kita setara di gurunya. Yang lebih tepat itu cara mencari perhatian Allah lewat perhatian kekasih-kekasih Allah. Oh, dia nggak tahu kita yang ngasih. Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Allah tahu. Jadi cukup nggak kita ini ngasih terus dia nggak tahu? Cukup nggak? Cukup, karena Allah nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah ngantuk. Dia nggak pernah tidur. Wahwa, ya, dan dia sangat mengerti, alimnya, dan dia sangat mengerti, khabir, sangat. Ya, mulai kalau punya guru di mana, ya, punya guru yang ngajarin Iqra, kasihan dia, ya, guru agama, bahkan guru sekolah kita, kalau jumpa kasih hadiah. Coba kemarin kita di Haramain, ya, jumpa guru kesenian. Kayaknya mirip, tapi saya takut dia kalau kita sapa dia, takutnya bukan dia. Akhirnya saya nggak sapa, ya, lagi pakai baju ihram kayak buru-buru gitu. Kayaknya guru kita dulu nih, Pak Sanawiyah, yang kita fatwain bahwa kesenian dia haram. Mau minta maaf ceritanya tapi malu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi zuhud level 1 apa? Dia punya akses untuk mengambil, punya pemilikan, terus dia nggak ambil. Punya kesempatan untuk punya jabatan, tapi dia nggak ambil. Itu zuhud level 1. Kenapa? Kata Ibnu Athaillah, karena mereka takut rasa bertuhannya terganggu dengan kepemilikan dan jabatan itu. Tapi zuhud begini masih zuhud ananiyah, zuhud nafsiyah. Dia masih sibuk sama dirinya. Masih oke, ini sudah tinggi, tapi masih sibuk dengan dirinya. Level 2. Oh, di sini ada skala Imam Junaid. Kata Imam Junaid, zuhud itu tanganmu kosong dari kepemilikan, hatimu kosong dari ketamakan. Level 2 langsung masuk.
Level 2, kolbu tidak ada rasa tamak. Apa arti tamak? Menginginkan sesuatu di luar hak kita. Kita sudah cukup, masih pengen. Kayaknya semua kita tamak ya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kata Ibnu Kusyairi, As-Sufi Ibnu Waqtihi. Sufi itu anak hari itu dia mikir hari itu aja, besok dia nggak pikirin. Ya, nggak cocok sama antum. Antum nggak mikir ntar anak saya makan apa, ntar kontrakan, nggak bisa. Nggak nyambung. Jangan-jangan makom satu aja kita belum masuk. Guru Junaid, Imam Junaid punya guru namanya Sari Sakti. Beliau ditanya tentang zuhud, apa jawabannya? Ayakhluwa qalbuhu mimma khalaq minhu yada. Hatinya enggak kepikiran, hatinya enggak menginginkan sesuatu yang enggak di tangannya. Bisa nggak begitu? Halo. Punya punya Ferrari ya? Nggak punya? Serius? Ya wajar, ente nggak menginginkannya, nggak pantas. Ente lagi butuh mobil, butuh motor, setiap hari mengangankannya, itu nggak zuhud. Kita lagi butuh satu barang, tapi hati kita nggak tersiksa olehnya. Itu zuhud level 2. Kita semua perlu duit nggak? Tapi kita nggak tersiksa dengan. Kenapa? Allah itu, pernahkah dia menciptakan sesuatu lalu tidak menjaganya? Ada nggak? Nggak mungkin. Yang ada hambanya yang tidak menjaga dirinya. Hambanya tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa salahnya? Wafirqatu minhum mutahaqqiqun level 3. Wasofu ma'ajabu Ruwaim bin Ahmad. Ruwaim ini murid Imam Junaid. Ini perhatiin, guru murid, tapi malah lebih tajam murid. Kok bisa? Karena ma'rifat berkembang. Ma'rifat di zaman Junaid itu yang dijelaskan, tapi setelah dia berkembang. Kata Ruwaim, murid Imam Junaid, ketika ditanya apa itu zuhud, nah coba cek, semoga ini ada di kita, walaupun sekali seumur hidup dan dia akan terjadi selama-lamanya. Tarku berarti 4 makom sebenarnya, bukan 3 ya. Meninggalkan huzuzun nafs. Huzuzun nafs ini cinta diri, ego, keakuan, mementingkan diri, melupakan orang lain. Min jami' ma fid dunya, dari keperluan-keperluan yang ada di dunia. Fahadha zuhdul mutahaqqiqin, ila zuhudnya orang-orang yang sudah bertahaqquk, berhakikat. Li'anna fi zuhdi fid dunya hazzan lin nafs. Karena zuhud pada dunia juga ada ya, cinta kepada dirinya. Lima fi zuhud min raha wa sana wal mahmada wa ittikhadil jah dan nas. Ya, zuhud di sini yaitu tidak mengambil waktu untuk banyak rehat, tidak senang dengan pujian, tidak senang dengan gelar-gelaran. Ya. Ini kalau Buya nih ngajar hadis, Buya nanti gelar al-muhaddis, al-musnid al-kabir, Buya Syekh Fulan bin Fulan musnid dunia. Itu dunia itu banyak yang terhijab dengan gelar itu dan belagu, dan dia mengutuk-utuk orang lain dengan gelar itu. Ini saksinya. Cuma ente punya guru ente sih musnid dunia, ente mah belum musnid dunia, ya.
kita sebut si fulan kadzab, si fulan dajjal, dia dajjal-dajjalin orang, padahal dajjalnya belum keluar. Allahu Akbar ya. Gelar-gelar begitu. Atau ini Bang Do di mursyid, kita bilangin, Bang Do itu ada orang yang ngajar tarekat di sana. Apa itu? Mana ijazah dia? Nah, siapa yang ngangkat dia? Ente bukan zuhud. Ngomong begitu. Ya, itu bukan zuhud begitu. Kayaknya merasa tersaingi ya. Ya. Makanya di riba langsung mursyidnya 3 jalan sekaligus. Dan guru saya masih hidup semua ya. Mursyid saya mentakrir pengijazahan mereka, dan mereka ini sama-sama bertalkin. Nggak ada tuh saing-saingan sampai sekarang dia. Malah oper-operan ya. Nggak ada. Tapi kalau kita nggak buat model begini, nanti muncul mursyid semono. Mana ijazahnya? Kan gitu jadinya. Itu ciri-ciri ijazah sudah menjadi ketamakan. Orang tamak karena dicari ijazah. Termasuk memburu sanad-sanad apapun. Itu pernah disinggung oleh Imam Suyuti dan Sakhawi. Ya. Jadi hari kita bahas sanad bukan untuk berbangga, untuk ngata-ngatain Wahabi, enggak. Kita kan nggak ada niat juga menghina Wahabi. Kita cuma berbeda dengan Wahabi, bukan sedang menghina Wahabi. Maka siapapun yang berdebat dengan Wahabi dengan menghina, kita nggak ikut serta. Ya. Wahabi itu masih muslim nggak? Umat Nabi Rasulullah nggak? Bersyahadat nggak? Cuma mereka mengkafirkan kita, kita nggak mengkafirkan mereka. Itu aja bedanya biar. Memang kalau orang kafirin kita, kita balas mengkafirkan. Perlu nggak mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita? Nggak perlu. Idfa billati hiya ahsan. Ente tawasul dibilang kafir sama dia, kita nggak usah balas dia. Kita cukup katakan, ya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW dulu ke Taif. Dia datang ke Taif, beliau datang ke Taif lalu dilempar orang pakai kotoran dan kerikil, maka lemparan-lemparan kata-kata kufur, kata-kata tablis sesat, kata-kata syirik yang dilemparkan ke mereka, karena mereka juga tidak faham apa maksud kami, ya Allah. Gitu katakan, ya. Termasuk sesama aswajan yang ngomong begitu, kita cukup katakan begitu ya. Nggak usah juga ente balas-balas menyesatkan mereka. Faman zahada biqalbihi fi hadhil wuzul fa mutahaqqiq fi zuhudi. Jadi level 2 kalau versi imam ini zuhud imateri. Zuhud pertama materi, zuhud kedua imateri, itu jabatan, pujian, tuah. Tahu tuah nggak? Kemuliaan. Viral itu dunia kan? Ini ngaji karena ada di YouTube apa karena emang pengen ngaji? Sebab awalnya boleh YouTube, kan sama aja. Mau ada di YouTube nggak di YouTube, yang penting ilmu tuh. Mau masyhur nggak masyhur, mau mastur, yang penting ada ilmunya. Dan kata Ibnu Athaillah Sekandari, setiap orang yang berilmu dia tidak mungkin mastur. Terus ente berkunjung ke wali di Banten, terus bilang saya pose dengan wali mastur, terus diposting, masih mastur kan dia? Memosting wali yang mastur, masih mastur kan? Aduh, akluka muskil ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada wali dimasyhurkan dengan kemasturannya, itu orang viral karena mastur, itu bukan mastur lagi bro. Ya, berarti dia sudah masyhur. Nanti orang sowan, enak membayangkan itu. Disowanin orang, didatangin Kapolda, didatangin presiden, datangin, rasanya itu. Ya, itu hubbul jah. Ya, iqbalun nas ilaih, orang menghadap ke dia. Itu budayanya luar biasa itu. Ketika ada orang sosok kedua yang juga disowanin oleh pejabat-pejabat, mulai iri dia, mulai serang. Itu bukan wali, itu wali syaitan.
dia sangat tarekatnya nggak jelas. Emang jadi wali harus bertarekat dulu. Kan ada orang yang mengenal Allah nggak lewat tarekat, dia majzum. Masih ingat ya? Jalur walayah itu ada yang jazbah, ada yang iradah jadi murid bertarekat sufi, ada yang malamatiyah. Bahkan ada jalur yang hanya Allah yang tahu. Jangan pernah sempitkan jalan kepada Allah. Ya, kata Imam Junaid, jalan ke Allah itu sebanyak nafas. Sebanyak nafas. 3 itu cuma untuk merumuskan biar gampang. Tarekat sufi udah 100-an ya, kalau 1000 kan berarti sisanya berapa gitu. Maka saya kalau ketemu orang, saya curiga jangan-jangan yang wali gitu. Lo ada kaidah tidak mengenal wali kecuali wali. Jangan-jangan ente belum wali. Alhamdulillah dia bilang gak wali sama orang. Yang pasti kita wali pula kita kan. Ya, ini wali semua kan, wali anak-anaknya. So wali itu ada wali am, wali umum. Setiap mukmin wali am. Ya, setiap mukmin wali am. Tapi yang kenal kepada Allah itu wali khas, wali yang khusus. Yang malaikat aja sawah sama dia, apalagi manusia. Maka itu ada salah satu abuya juga di sana yang sudah sedia, pantas juga mereka dipanggil abuya. Kalau aneh karena diburu manggil abuya, dipanggil abuya lah sama orang. Itu berkhalwat ke hutan, tempat khalwatnya diketahui orang gila, rame lagi, akhirnya balik lagi di rumahnya. Ya, percuma katanya. Emang begitu. Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan nur kewalian itu dapat dicium oleh ahlinya, dapat dicium oleh ahlinya, oleh para sarjana-sarjana kuburan itu bisa tahu dia. Sarkup-sarkup itu pemburu wali dan kuburan. Mau di ujung Berung ya, di ujung apa, di ujung Kulon, mau di Sumatera bagian mana, mau di Banten bagian mana, mau di Jawa Timur bagian mana, mau di Banjar, lewatin laut, itu orang tahu aja. Ya, oleh karenanya sebenarnya tidak ada yang betul-betul mastur ya, betul nggak? Nggak ada yang betul-betul mastur. Maka jangan juga berharap jadi mastur. Semuanya makhluk. Nah, orang-orang yang terganggu ketika masyhur berarti zuhudnya belum oke. Kenapa terganggu dengan babnya zahir? Kan Allah itu sudah sangat kuat. Wala dzikrullahi akbar, kan dia bisa zikir dalam keramaian. Zikir dalam keramaian lebih afdal pada zikir dalam kesunyian. Jadi kapan zikir paling afdal? Di saat semua orang lalai. Tempat paling melalaikan di dunia hari ini 2, tempat bekerja, pasar, supermarket, ya, mall-mall, itu tempat paling melalaikan secara zahir. Maka di tempat-tempat itu, kalau hal orang berumah tangga, saat paling melalaikan itu saat hubungan suami istri. Bisa ingat nggak kepada Allah saat itu? Bisa ingat nggak ente? Itu zikir paling afdal. Maka dalam kalimat asar Imam Baihaqi disebutkan khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Tersembunyi di sini. Zahirnya dia melakukan kerja, makan, minum, kawin, kerja, makan, minum, tidur, tapi kalbunya hidup. Itu yang paling tinggi. Itu zuhud sebenarnya. Dia nggak terganggu oleh apapun. Kalau benar diisi dalamnya. Tapi kalau masyhur dikit terganggu, dihujat dikit terganggu, itu belum zuhud itu ya. Itu baru juhud pakai J. Firqah thalithah, alimu wa tayaqqanu an law kanat ad-dunya kulluhum lahum mulkan halal, milkan halalan wa la yuhasibun 'alayha fil akhirah wa la yanqus dhalika mimma lahum 'inda Allah syai'an thumma zahadu fiha lillahi azza wa jalla kana zuhdu fi syai' منذ خلق الله تعالى ما نظر إليها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة
masakil kafir minha syurbatan min ma fa inna dzalika zahadu fi zuhdihim wa tabu min zuhdihim. Zuhud kedua, zuhud dari materi, imateri, dan zuhud dari merasa zuhud. Tiga sekaligus. Zuhud dari materi, zuhud dari imateri, pujian, viral, caci maki, segala macam, pengikut banyak, disuanin orang, dan zuhud dari kezuhudan itu sendiri. Zuhud dari dunia wal akhirah. Bahkan ente zuhud dari surga. Seandainya surga itu Allah bukan? Surga itu Allah. Surga itu makhluk Allah atau Allah? Kita menuju surga atau menuju Allah? Undangannya, undangan pertamanya ke Allah atau masuk surga? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatiin, ini kalimatnya beda. Irji itu undangan pulang, ente berhabis-habisnya pulang kepada Allah dengan ridha. Tapi giliran masuk ke hamba sama surga itu fasilitas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah bukan pulang. Ketika engkau kembali ke hadapanku, fasilitasmu berjamaah, berikhwan, innamal mu'minuna ikhwah, maka orang bersaudara di dunia, nikmat surga didahulukan. Barulah wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Jadi dibedakan nggak tujuan dengan fasilitas? Beda. Tujuan dengan reward. Kita nggak pernah baca ilahi al-jannatu maksudi, ya Allah surgalah maksudku. Enggak, kita nggak pernah ngomong gitu. Enggak. Bukan berarti kita gagah-gagahan nggak minta surga, karena di surgalah jumpa dengan Allah. Maka meminta masuk surga bukan karena di surga ente kawin dengan 72 bidadari, bukan. Tapi karena di surga jumpa Rasulullah SAW dan dihantarkan jumpa kepada Allah, maka kita minta, ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka meminta surga bukan karena si surganya, itulah zuhud. Itu zuhud paling tinggi. Tapi karena di surga ada perjumpaan dengan pemilik surga. Semoga kita semua diberi zuhud ini, ya, diperjumpakan dengan pemilik surga. Pemilik surga siapa? Kuncinya dikasih ke siapa? Jadi pemilik surga siapa? Yang punya rumah ini, yang punya kuncinya. Pada hakikatnya milik Allah, tapi zahirnya nanti di surga yang punya surga siapa? Ente pilih bersamanya atau bersama surganya? Bersamanya sang pemegang kunci surga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala sahibi mafatihil jannah. Ya Allah, sang pemilik surga yang menciptakan surga, yang menciptakan kezuhudan, yang menciptakan semua maqamat dan ahwal, yang menciptakan semua rasa, yang menciptakan semua kaidah-kaidah dan akidah. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami kepada orang yang Engkau titipkan kunci-kunci surga, dan izinkan kami ya Allah masuk surga dan berjumpa dengannya, dan izinkan kami ya Allah memandang Engkau sang pencipta surga. Allah ya Allah, ya Allah, mati'na biru'yatika, mati'na biru'yatil Mustafa. Ya Allah, jadikan kami orang mendapatkan kenikmatan dan memandang Engkau, dan memandang kekasih Engkau Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad.
Allahumma zahid qulubana amma siwak. Ya Allah, tolong jadikan kalbu kami betul-betul zuhud, betul-betul tidak suka, tidak cinta, tidak berkait dengan selain Engkau. Apakah itu dunia, apakah itu akhirat, apakah itu materi ataupun non-materi, apapun selain Engkau ya Allah, maka buanglah dari kalbu kami. Tapi ya Allah, ij'alna wasailal arzaq li awliyaika wa ibadik. Ya Allah, jadikan kami wasilah perantara yang menghantarkan rezeki-rezeki Engkau kepada hamba-hambamu, baik rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin. Allahumma yassir umurana. Ya Allah, semua kami punya masalah, masalah di rumahnya, masalah di tempat kerjanya, masalah dalam dirinya. Yassir ya Rabbana, yassir ya Rabbana, yassir ya Rabbana birahmatikal wasi'ah. Mudahkan semua urusan kami dengan keberkahan rahmat Engkau yang maha luas. Allahumma astur auratina bijamali sitrik. Ya Allah, ya Allah, diri kami penuh dengan aib, diri kami penuh dengan kegelapan, diri kami tidak sempurna ya Allah, maka hiasi diri kami dengan jamal jalanmu ya Allah, dengan afiyahmu ya Allah, dengan sifat maghfirahmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nas'aluka at-taubah wal istiqamah ala syaratil gharrah wa tariqatil bayda بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحينا على سنته وأبلنا في حبه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.